Shalom adik-adik. Semua, kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Betel Magelang bersama Kak Lolo dan Kak Fafa. untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami di hari ini. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kak Fafa, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, baiknya kita nyapa adik-adik yang ada di rumah dulu nih. Ada Martin, ada Mika, ada Marvel, ada Angeline, Al, ada Jose, ada Dede Hana, ada siapa lagi ya kira-kira ya Kak? Ada Vial, ada File juga. Nah, dan banyak banget tadi. Banyak banget. Saking lamanya pandemi kita sampai lupa. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap luar biasa, tetap semangat, tetap selalu sehat, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, yang senantiasa memelihara hidup adik-adik dan juga kakak di sini. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi bertemu dengan Kak Arce. Kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membuka Alkitab kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali anak-anak-Mu boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus akan firman yang akan kami sampaikan, sehingga firman ini boleh menjadi
firman yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 25, Matius pasal 25, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Nah, kita buka bersama-sama ya adik-adik, dari Matius 25, ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kepercayaan dan talenta. Apa adik-adik? Kepercayaan dan talenta. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan judul apa? Perumpamaan tentang talenta. Di sini diceritakan ada seorang pedagang yang kaya raya atau seorang juragan yang kaya raya yang akan pergi ke luar negeri. Lalu ia mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Ia memanggil 3 hambanya. Lalu dari masing-masing hambanya ini diberikan talenta. Talenta di sini adalah uang atau mata uang dalam jumlah yang besar. Nah, 3 hambanya ini masing-masing diberikan. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Lalu setelah tuannya ini pergi, apa yang dilakukan hamba-hambanya ini adik-adik? Ya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mendapat 5 dan 2 talenta, dia langsung bersemangat. Dia langsung mengelola talentanya ini sehingga menjadi 2 lipat kali ganda. Yang tadinya 5 menjadi 10, yang tadinya 2 menjadi 4. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta? Iya, betul adik-adik, hamba yang mendapatkan 1 talenta ini malah pergi menggali lubang dan mengubur talentanya itu. Lalu adik-adik, kalau kakak bertanya kepada adik-adik, kalau adik-adik di sini diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, talenta seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik? Talenta yang diberikan Tuhan kepada adik-adik yaitu berupa bakat. Bakat apa ya, Kak? Ada yang suka menyanyi, ada yang suka menari, ada yang suka bermain musik, atau adik-adik yang suka olahraga, berenang, taekwondo, atau apapun itu adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Nah, yang harus adik-adik lakukan seperti hamba yang pertama dan yang kedua, yaitu harus mengelola talenta itu supaya berlipat kali ganda. Tidak seperti hamba yang ketiga yang malah mengubur talenta itu sehingga tidak berkembang. Mengapa harus melakukan itu? Mengapa harus mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan? Karena dengan mengembangkan talenta itu, kita memiliki rasa bersyukur. Nah, adik-adik, seperti hamba yang pertama dan yang kedua tadi, karena dia bersyukur, karena dia mau mensyukuri apa yang sudah dipercayakan,
sehingga dia mengelolanya. Karena dengan bersyukur, dia menghargai pemberian orang lain. Dengan bersyukur, dia juga belajar untuk bertanggung jawab. Selain itu, dengan bersyukur juga, sehingga dia bersemangat untuk mengembangkan, sehingga berlipat kali ganda. Lalu bagaimana caranya adik-adik, supaya adik-adik bisa menggunakan talenta itu dengan baik? Yaitu dengan mengucap syukur, dengan mengelolanya dengan baik, yaitu terus belajar untuk menggali potensi adik-adik. Karena kakak tahu banyak sekali adik-adik yang memiliki talenta yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya ada Jeremy yang suka menyanyi, Angel juga suka menyanyi, Cinta yang suka menari, terus siapa lagi ya? Ada Ano, Viel, dan masih banyak lagi, Al, Jose. Kakak percaya pasti adik-adik juga memiliki talenta yang luar biasa, sehingga adik-adik juga harus menggunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena adik-adik siapa yang diuntungkan? Ayo, siapa yang diuntungkan kalau adik-adik bisa mengelola talenta yang diberikan oleh Tuhan? Yang pastinya yang diuntungkan juga adik-adik. Adik-adik bisa menerima berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik juga dengan talenta yang diberikan, adik-adik menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus, karena membuat Tuhan bahagia dengan apa yang adik-adik lakukan. Nah, ayo mulai sekarang, walaupun kita cuma di rumah saja, kita masih terus ada di rumah, tidak bisa keluar rumah, tapi kita bisa mengelola potensi yang ada di dalam diri adik-adik semua, di dalam keluarga, di dalam kehidupan adik-adik di sekitar, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik menjadi anak-anak yang berpotensi, menjadi anak-anak yang bersemangat, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, dan terlebih menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Melalui apa adik-adik? Melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan yang menyenangkan teman, menyenangkan orang tua, dan juga menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar, sehingga adik-adik menjadi berkat bagi orang lain. Siap ya adik-adik ya? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sekian. Kakak selalu berpesan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, yaitu apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Untuk sementara kita diam diri di rumah saja, karena saat ini juga adik-adik banyak ya fasilitas yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai HP untuk menunjang potensi kita untuk belajar, untuk menambah kreativitas kita ya adik-adik. Karena lewat HP juga kita bisa belajar main musik, bisa belajar menyanyi, bisa belajar lain sebagainya ya adik-adik ya. Tetap semangat, tetap terus beribadah, jangan malas-malas beribadah. Karena saat ini Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Arca, yaitu tentang talenta. Dari firman tadi kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita masing-masing talenta. Nah, adik-adik ini udah punya talenta nih, tinggal gimana kita cara mengembangkannya supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan talenta kita. Ya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu. Bapa, tolonglah Engkau jaga adik-adik yang ada di rumah. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran, walaupun belajar hanya di rumah. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bisa bersama-sama untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja kami GPIB Bethel Magelang beserta gereja lain dapat bertumbuh dan ditambah jiwa-jiwa yang baru. Untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing, berilah mereka kesehatan, bantulah mereka mengembalakan jemaatnya dengan cara-cara yang kreatif. Untuk kakak layan PA, kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Untuk para petugas kesehatan, kami berterima kasih kepada-Mu untuk menangani masalah COVID-19 ini. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam situasi sulit ini. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk senantiasa berdoa, saling mengasihi, melayani, dan memberitakan Injil. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Ya, Kak Wafa, nggak kerasa ya udah di ujung ibadah kita pada minggu hari ini. Iya. Kak Lolo sama Kak Wafa mau pesen nih buat adik-adik yang ada di rumah, yaitu untuk melakukan protokol kesehatan. Karena sekarang ini kenaikan kasus apa Kak? COVID semakin naik terus ya, makanya adik-adik dihimbau untuk tetap di rumah aja, gak usah kemana-mana. Lalu gunakan masker kalau ingin keluar rumah. Ya. Jaga kebersihan juga jangan lupa. Dan jangan lupa untuk olahraga, makan makanan yang sehat, berjemur. Dan kalau pagi itu ya Kak. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Betul. Untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu apa Kak Fafa? Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.